Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Indrianti Dewi, nomor absen 21 dari kelas B1 Denpasar dengan NIM 23110311316. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Pengertian pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractus yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Ada beberapa jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalkan, diketahui sebuah bilangan pecahan A per B. Jika A lebih kecil dari B disebut pecahan sejati. Jika A lebih besar dari B disebut pecahan tidak sejati. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porogapit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat disimbolkan sebagai berikut. C A per B. C merupakan bilangan bulat, A merupakan pembilang, dan B merupakan penyebut. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Contohnya, bentuk desimal dari 2 per 5 adalah 0,4. Untuk memudahkan, ubah 2 per 5 menjadi pecahan berpenyebut 10. Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. 2 per 5 dikali 2 per 2 sama dengan 4 per 10. Menjadi pecahan desimal 0,4. Jadi bentuk desimal dari 2 per 5 ialah 0,4. Yang keempat, pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya, 1 per 2 senilai dengan 4 per 8, karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 1 per 2. Selanjutnya, operasi pecahan biasa. Yang pertama, penjumlahan. Membahas masalah pecahan, hal yang harus dikuasai adalah bagaimana cara menyamakan penyebut antara pecahan satu dan yang lainnya. Pada penjumlahan pecahan biasa, kamu bisa langsung menjumlahkan pembilangnya jika pecahan yang dimaksud memiliki penyebut yang sama. Namun, jika penyebutnya berbeda, kamu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya, 1 per 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 4 per 5. Penyebutnya sama, jadinya yang dijumlahkan hanya yang atasnya saja. Yang kedua, 1 per 5 ditambah 3 per 8 sama dengan 8 ditambah 15 per 40 sama dengan 23 per 40. Ini merupakan penyebutnya tidak sama. Pengurangan. Prinsip dasar yang dipakai pada pengurangan sama dengan penjumlahan. Jika penyebutnya tidak sama, maka harus menyamakan terlebih dahulu. Contohnya, 12 per 7 dikurang 1 per 14. Sama dengan 24 dikurang 1 per 14. Jadi 7 dikali 2, 12 juga dikali 2. Alhasil 24 dikurang 1 per 14 sama dengan 23 per 14. Perkalian. Perkalian adalah operasi bilangan yang paling mudah. Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Contohnya, 4 per 5 dikali 9 per 7. 4 dikali 9 dan 5 dikali 7.
sama dengan 36/35. Selanjutnya pembagian. Pada pembagian berlaku persamaan berikut. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Untuk memudahkan proses perhitungan, bentuk pembagian harus diubah menjadi perkalian seperti persamaan di atas. Perubahan tersebut memiliki syarat yaitu pecahan pembagi harus dibalik. Artinya, pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Contohnya, 12/15 dibagi 3/5. 12/15-nya tetap dikali 5/3 yang awalnya 3/5 menjadi 5/3 sama dengan 60/45. Contoh soal. JJ membeli jeruk setengah kilo atau 1/2 kilo. Lalu ia membeli lagi 3/5 kilo. Tiba-tiba sepupu JJ datang ke rumah sehingga ia memberikan jeruknya 1/4 kilo. Tentukan sisa jeruk JJ sekarang. Pembahasannya. JJ membeli jeruk 1/2 kilo. Lalu ia membeli lagi 3/5 kilo. Pada pernyataan ini berlaku operasi penjumlahan. Karena ia membeli lagi, artinya dia menambah. Tiba-tiba sepupu JJ datang ke rumah, sehingga ia memberikan jeruknya 1/4 kilo. Pada hal ini berlaku operasi pengurangan. Karena sepupu JJ datang ke rumah, JJ-nya memberi jeruknya 1/4 kilo, alhasil jeruk JJ berkurang. Jika ditulis secara matematis, sisa jeruk JJ adalah sebagai berikut. Sisa jeruk JJ, 1/2 ditambah 3/5 dikurang 1/4. Sama dengan 10 ditambah 12 dikurang 5/20. Sama dengan 17/20 kilo. Jadi sisa jeruk JJ sekarang adalah 17/20 kilo. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Desimal adalah bilangan yang berbasis angka 1, 2, 3, 10, dan seterusnya. Contoh desimal ada 0,5, 0,6, 1,25, dan seterusnya. Contohnya, bentuk desimal dari 2/5 adalah 0,4. Untuk memudahkan ubah 2/5 menjadi pecahan berpenyebut 10. Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Cara mengubah pecahan biasa ke persen. Persen adalah bilangan yang penyebutnya 100. Contohnya 5% sama dengan 5/100. Cara mengubah pecahan biasa ke persen adalah dengan menjadikan pecahan tersebut berpenyebut 100. Contohnya, ubahlah 3/4 dalam bentuk persen. Agar penyebutnya bisa berubah menjadi 100, apa yang kita harus lakukan? Yaitu mengalihkan angka 4 dengan 25. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilang juga harus dikali dengan 25. Dengan demikian persamaannya menjadi seperti berikut. 3/4 dikali 25/25 sama dengan 75/100. Jadi 3/4 adalah 75%. Selanjutnya cara mengubah pecahan biasa ke campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Contoh, ubahlah 7/2 ke dalam pecahan campuran. Untuk mengubahnya, kamu harus membagi 7 dengan 2. Berapa hasil yang mendekati? Jawabannya adalah 3, karena 3 kali 2 sama dengan 6. Mendekati 7 dengan sisa 1. Sisa atau selisih tersebut akan menjadi pembilang yang baru dan tiga hasil pembagian akan menjadi bilangan utuh yang letaknya di depan pecahan. Contohnya 7/2 sama dengan 3, 1/2. 3 merupakan hasil 7 dibagi 2 dan 1 merupakan sisa atau selisih. Soal yang pertama. Dina memiliki sebuah kue. Kue itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dina memakan satu bagian. Berapa bagian kue yang dimakan Dina? Jawabannya ialah 1/4.
Penjelasannya, kue dibagi menjadi 4. Artinya, satu kue ada 4 bagian. Dina makan satu bagian dari 4. Jadi, bagian yang dimakan adalah 1/4. Soal yang kedua. Rina membagi pizza menjadi 6 bagian. Ia makan 2 bagian dan adiknya makan 1 bagian. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan? Jawabannya ialah 3/6. Penjelasannya, Rina makan 2 bagian, adiknya makan 1. Total dimakan adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, pizza dibagi menjadi 6 bagian, jadi total yang dimakan adalah 3/6. Dodi membeli sebuah semangka. Ia memotong semangka tersebut menjadi 8 bagian yang sama. Dodi makan 3 bagian dan memberikan 2 bagian kepada temannya. Berapa bagian semangka yang sudah dimakan dan diberikan Dodi? Jawabannya ialah 5/8. Mengapa? Total bagian ada 8. Dodi makan 3 dan memberi 2, jadinya 5 bagian. Maka semangka yang sudah dikonsumsi atau diberikan ialah 5/8. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai pecahan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dah.